Oke. Aku mulai ya kelasnya Oh, karena temen udah cuma pukul. berdua doang. Iya, yang lain telat nih kayaknya. Soalnya tadi Alkalifi tuh izin ada acara keluarga untuk Alvis, Nada, terus siapa nih? Aku lupa. Ntar, aku cek. Aku Coach, cek. Ya, kenapa tuh? katanya bentar lagi blok mau di-ban buat anak kecil. Ah, itu dia. Aku ada pengumuman juga tuh. Gimana ini kita nggak pelajarannya ini gimana? Itu dia. Ya gimana? Oke, sebelum itu aku buka kelasnya dulu. Aku lupa mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas Indo RB 312 1D pukul 10. Nah, bicara tentang Roblox bakalan diblokir tadi tuh yang dibilang Gavin. Nah, itu gimana nanti kita belajarnya ya kalau si Robloxnya diblokir, iya nggak sih Gavin? Nah, itu dia. Nah, ternyata setelah aku teliti, setelah aku baca-baca lagi, isunya simpang siur, cuy. Simpang siurnya di mana? Pertama, pemerintah bilang tanggal 28, ya enggak, untuk pemblokirannya. Tetapi dari aplikasi Robloxnya dan juga announcement dari para developernya itu nggak ada. Tuh, aneh kan? Aneh banget kan? Jadi beritanya mah udah duluan, tapi dari pihak yang punyanya itu belum ada konfirmasi bahwa ini tuh beneran dibatasin apa enggak sih gitu loh. Terus dari manajemen para game developer, aku kan punya ininya ya grupnya, grup komunitas game developer. Nah, itu pada bilang juga, ini infonya agak aneh soalnya kalau benar pengen dibatasin atau diblokir harusnya kan ada solusi. Contohnya ketika kalian pengen main Roblox kan udah ada yang namanya pengawasan orang tua, ya gak sih? Kayak kalau gini aku kedua gitu, kayak izinkan dari bapak ibunya gitu, parents, ya kan? Nah, harusnya udah cukup, sudah ada di situ. Jadi ketika kalian mau main game di Roblox, harusnya lewat bapak ibunya kalau misalnya belum usia 16 tahun. Nah, kalau misalnya udah dibolehkan sama bapak ibunya berarti sudah bisa main. Nah, seharusnya udah cukup di situ. Cuman sampai sekarang belum ada info resminya. Apakah benar diblokir atau tidak? Kalau pengen penasaran lagi, kalian coba cek di bagian sini nih. Suara kakak ada nggak, teman-teman? Gavin? Tes, tes. John? Ini siapa nih? Albert, Albert. Halo? Tes, tes. Suara aku masuk nggak ya? Hmm. Tes, tes, tes. Suara kakak masuk? Masuk. Eh, oh, masuk. Oke, oke. John sama Aldrich ini. Boleh on cam. Kelasnya udah dimulai, guys. Sudah dimulai. Nah, bentar. Oh ya, sambil kita ngobrol-ngobrol gini, yuk dibuka akun Algonovanya kayak biasa, biar kita mulainya lebih cepat nih. Sama biar cepat selesai juga. Sama kemarin ya, kemarin itu kita bikin karakter hit. Itu udah aku siapin. Aku udah siapin si filenya. Jadi kalian tinggal use aja. Terus tinggal kalian run. Kalau kemarin kesulitan. Kemarin masih kesulitan nggak pas bikin-bikinnya? Mau nggak filenya? Nih, filenya udah aku bikin ini buat kalian. Jadi tinggal kalian unduh. Ukurannya kecil, cuma berapa ratus MB, nggak sampai GB dia itu. Dan juga bisa langsung kalian play si Roblox Studionya. Ntar nih, kakak lampirin ya. Dokumen Roblox nih, materi yang kemarin tuh, yang katanya, wah susah banget dan juga itu nggak bisa selesai dalam satu hari, ya nggak sih? Ya waktu pertemuan hari Sabtu tanggal 14 kalau nggak salah ya. Hari tanggal 14, tanggal 7 deng, pas tanggal 7. Nah, ada di ini, gak apa-apa kalian sambil sarapan juga boleh ya. Nah, Gavin masih puasa? Masih. Udah ada yang bolong apa masih lancar nih? Udah ke hari ini. Full? Boleh on mic, boleh on mic. Mic-nya masih di close. Full, full, full. Full, full. Alhamdulillah. Kak, Mantap. nggak Ya, bolong. kenapa tuh? Kenapa Kak, tuh? Aldrich? kenapa kita cuma berempat? Nah, pertanyaan bagus. Sama aku juga nanya. Padahal aku udah itu, kayaknya telat sih. Al Khalifi tadi izin. Terus buat ini Nada juga belum ada kabar nih. Nah, itu dia. Nanti aku cariin mereka. Aku cari kalian ya. Sama itu ya, teman-teman. Eh Island, island.
Yang udah aku share di grup ada itu materi lesson kemarin tuh yang Roblox Studionya. Itu kalian bisa langsung buka dan itu bisa kalian play karakternya. Yang kemarin kita bikin tapi nggak selesai ya. Nah itu bisa kalian edit-edit lagi. Udah? Ada? Ada nggak filenya? Sudah aku siapkan guys untuk filenya. Jadi kalian tinggal run saja. Jadi kayak misalnya kemarin kan sulit tuh ya. Nah itu udah aku buatin biar lebih sederhana, biar kalian langsung jalankan aja untuk materi yang kemarin. Oke? Oke. Ntar aku mau upload video pembelajaran dulu. Comfort, comfort. Oh iya, sama jangan lupa. Nah, ini Fariza udah masuk. Dibuka yuk akun Algonovanya, jangan lupa. Akun Algonovanya jangan lupa dibuka, teman-teman. Video. Udah dibuka, Coach. Udah, mantap. Yang lain, yang lain, yang lain. Ketunggu yang lain juga. Sudah dibuka, Coach. Mantap. Sebentar, aku sambil ini ya. Izin sambil isi database-nya. 13. Oh iya, bicara tentang si Roblox studionya ke Roblox mau di Bennett. Nih, kakak udah cek juga tuh di situs resminya ya. Situs resminya belum ada kabar lebih lanjut tuh. Terus statement dari Kemendikbud juga sama. Tuh, tidak valid atau tidak fair Halo ya. coach, maaf coach tadi pada telat aku lagi ngelanjutin yang kemarin. Oh, mantap. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baru dimulai kok. Masih ngobrol-ngobrol kita. Baru ini YouTube lagi mau dihapus. Bukan Sosial YouTube media. mau dihapus. Di Kan apa? sosial. Oke, Oh oke. itu ya Kita yang bicara tahun itu dulu ya. 28 Yang Maret. isu-isu panas ini. Tentang YouTube mau dibatasin. Terus ini nih. Nah, udah kumpul semua, udah kumpul Yang semua. dibatasin baru pakainya pakai akun orang tua. Iya, cuy. Tapi ada yang namanya YouTube Kids. YouTube Kids. Nah, ini dia untuk anak-anak. YouTube Kids. Tapi YouTube Kids juga sama, cuy. Mau diblokir juga. Waduh, kata aku. Nih, ada masalah apa sih sebenarnya? Apakah cuman isu aja? Apa cuman gejolak aja? Karena jujur ya, jujur. Sampai sekarang, walaupun statement dari berita-berita itu bakalan bilang tanggal 28 Roblox bakalan diblokir. Terus YouTube juga bakalan dibatasin buat kalian yang usianya belum 16 tahun. Tapi ada tapinya. Pas aku baca di yang namanya pemberitahuan YouTube-nya, terus dari Roblox Creator Hub-nya, tuh nggak ada noh. Tuh. Terus nih, misal kalau Roblox beneran mau diblokir, aku ceknya di sini. Roblox Creator Hub. Tuh, nggak ada. Gimana tuh? Jadi masih ada isu nih, masih bukan ini. Saya akan kembali ke YouTube Kids sebagai bocah biasa. Sebagai rakyat biasa, solo. Ya, Alvis. Tapi kayak dibatasi, betul dibatasi. Jadi bukan Roblox aja, Roblox, YouTube, Facebook, Instagram, X, Tweet, aduh aku lupa satu lagi tuh. Yang platform baru. Terus sama Telegram, terus ada TikTok, bakal dibatasin juga. Spotify juga sama, sama Netflix. Wah, kena juga tuh katanya. Cokomelon, Cokomelon. Ah, iya ini nih, aduh, dibatasinya terlalu ya. Tapi kalau misalnya untuk hal negatif, wajar. Tapi kalau misalnya banyak dampak positifnya, itu sangat tidak wajar kalau diblokir. Ya nggak sih? Karena kita juga sebagai manusia, ya, mencari sumber informasi, mencari itu. Walaupun kita ada tahu batasan dan juga kita wajib diawasi dengan orang tua kita, ya kan? Wajib tuh kita bersosialisasi, sosmed.
Apalagi kalau dalam ketikan gitu ya, jangan terlalu sarkas maupun atau terlalu kasar gitu. Karena untuk melatih kita sebagai warga yang baik dan manusia yang baik gitu, gak boleh saling ngejek gitu. Masa saya nonton Vlad and Nicky? Vlad and Nicky, waduh. Iya ya, jadi kebatasin gini ya guys. Nah, tapi tenang aja, itu masih isu, belum valid ya. Itu masih isu dan belum valid. Kalau misalnya benar keblokir atau misalnya ketutup, nanti bakal ada solusi kok. Ya, jangan takut, santai saja. Terus aku pengen ini nih. Kayaknya pernah ada yang bilang tuh, entah di kelas kakak yang mana ya. Dia tuh bilang gini, waktu dia daftar daftar Roblox bener-bener pertama kali, dia nge-scan-nya muka bapaknya. Itu lucu banget teman-teman. Dia sebenarnya meragai ini. Ini kata dia tuh, ini wajah bapakku, aku giniin nih kak. Terus di foto pas itu. Waduh kata aku, jenius. Jadi unik banget dia pas lagi apa namanya daftar termasuk verifikasi itu pakai bantuan orang tuanya kayak gitu. Karena dia tahu untuk memainkan game dan juga bersosialisasi di sosmed pun dia tahu batasan dan juga dia memanfaatkannya itu secara positif. Karena dia perlu informasi-informasi juga untuk di dunia luar gitu. Nah, oke. Oh, sudah dibuka semua kah ini akun Agonovanya? Bentar, kakak refresh. Siapa yang merah? Oke, yang merah ada. Wih, ini siapa? Vegard Vegard Andrea. Kita kedatangan murid baru lagi nih, guys. Namanya Vegard Andrea. Tuh, cuman belum ada kabar lagi nih. Aileen mana? Nggak tahu, jujur. Aku kurang tahu ya Aileen di mana. Soalnya udah aku chat juga, cuy. Udah aku chat, udah aku notif juga di Discord. Itu yang bacanya cockroach. Iya nggak sih? Nah, itu belum ada kabar untuk Aileen. Nah, Alvis belum nih. Alvis, Fahri, oh, Al Khalifi izin. Oke, boleh di open akun Algonovanya. Alvis sama Fahri. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol mengenai isu-isu yang ada di luar eh kita ini tentang Roblox, gejolak dan lain-lain. Terus sama ini. Nih, coba ya, coba. Aku pengen nambahin algo koin ke kalian semua. Semoga ya. Soalnya tadi pagi ada kejadian lucu. Aku pas lagi kelas nih kayak gini, itu nggak bisa kasih algo koin, cuy. Nih, tuh, ada error. Ini udah 3 hari sih. Soalnya hari Senin itu aku biasanya ngecek tugas-tugas kalian, absensi, rekap data, dan juga kehadiran nih. Kehadiran-kehadiran yang masih merah itu boleh dikejar dan kalian punya hak untuk mendapatkan kelas pengganti di lesson yang tertinggal. Contohnya kayak punyanya Fahri nih yang buat pertemuan 5 sama pertemuan 12 itu boleh diikutin karena itu masih ada saldo untuk Fahri di 3 pertemuan sebelumnya. Sama pertemuan kemarin. Fahri masuk ya. Nah, coba aku refresh lagi. Fahri belum login. Oke. Oh iya, by the way teman-teman, waktu tadi itu pas kalian belum join itu kan aku kirim mana nih? Nih, aku kirim file Roblox, Roblox Studio, di mana isinya itu seperti ini, guys. Ntar nih, kakak buka. Ini materi yang kemarin yang kita pelajarin. Ini aku share ke kalian, biar kita sama alurnya. Nah, ini dia. Muncul nggak share screen kakak? Ada? Ada ya? Aman? Oke. Nah, ini dia. Materi kemarin kita pelajari tentang yang namanya hitbox dan cara gimana caranya si enemy itu nge-spawn dan juga dia bakalan ngasih damage ke player atau kita. Nah, NPC enemy atau objek enemy
itu pasti kita taruh di server storage. Yang kemarin itu udah ditaruh server storage ya. Nah, terus juga kita bikin data-datanya dulu. Kayak kumpulan foldernya, kayak data Mister, player. Oh iya, halo kenapa tuh? coach. Izin kamar mandi. Oh, boleh, silakan Toilet. John. Oke. Nah, ada data player, data NPC yang attack dan attack walk speed ya. Nah, tuh. Terus ada data spawner tentang si siapa namanya? Eh enemy-nya nge-spawn di sini. Ada field-nya, spawn point-nya yang kemarin tuh. Terus ada itunya efek api yang kita enable. Nah, tuh. Gue tutup kembali. Nah, ini aku tambahin decal. Itu di dalam script field-nya. Decal. Oke, nih kalau di play itu jadinya seperti ini, guys. Harusnya kemarin, kalau waktunya cukup. Karena kemarin waktunya tidak cukup, jadi aku berbagi apa namanya? Tuh, demon-nya tuh. Kelihatan Oh ya? iya, Tuh, like tuh ada kamu demon-nya. tuh Harusnya sampai sini kemarin itu. Dan spawn point-nya di sini, demon-nya itu. Dan kita tuh. Masih tidak beraturan. Oh, jalannya set set set. Dan kita juga punya yang namanya darah di atas ini, bar darahnya. Kak, Tuh. Yuk, kenapa? kita lesson ini kita ngapain? Kenapa? Sorry. Lesson ini kita ngapain? Lesson ini kembangin lagi, Hah? pengembangan. Rusak. Oh, bentar. Aldrich, kameranya rusak kah? Alvis dan John? Nggak, benar-benar. Oke. Enggak, Wajib coach. on cam ya, guys. Oke, Takutnya dapat benar. teguran lagi kitanya. Mempengaruhi absensi juga. Nah, hari ini lessonnya itu kita masuk ke sini nih. Mana ya? Ini dia. Dunia penuh kejutan. Merancang prestasi. Atau kan kemarin, ingat gak? Waktu beberapa lesson sebelumnya, waktu lesson ke-11, aku sering bilang, kita kan pengen bikin map, market lagi itu. Yang kemarin kan cuma satu ya, satu aja mapnya. Sekarang kita expand jadi empat map yang berbeda dalam satu tempat. Nah, Apaan? apa? 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 Kenapa, Aldrich? Maksudnya empat, empat dalam satu apa? Nah, se- jadi empat map yang berbeda. Kemarin kan satu waktu di presentasi lesson 10. Ingat gak, Aldrich? Aldrich bikin apa kemarin itu? Yang horror itu kan? Yang field. Bener gak? Nah, itu nanti bikin tiganya lagi. Kemarin kan baru satu. Nah, tiganya lagi itu bebas temanya. Jadi nanti dibikin empat. Nah, di per map itu nanti kalian kasih yang namanya teleport. Yang ada di lesson 13-14 tuh, yang sistem teleport. Ingat gak, Aldrich? Yang katanya teleportnya error. Ya kita pakai toolbox aja. Eh, aku pakai yang di toolbox aja ya, sepertinya ribet. Nah, boleh pakai toolbox. Kan bebas. Nah, nanti presentasinya itu, bentar aku stop share screen dulu biar kita bisa lihat tanggalnya. Nah, share screen-nya, sorry. Presentasinya di tanggal 28. Tanggal 21 minggu depan kita libur. Jadi bukan kelas mengganti, tapi libur. Tanggal 28. Tanggal 28, tanggal 21. Tanggal 21 kita ada libur, libur Lebaran, Idul Fitri. Jadi teman-teman yang ada mudik, yang ada apa namanya ke kampung halaman untuk Lebaran, jadi ada libur tanggal 21. Jadi liburnya itu dimulai dari tanggal 20 sampai tanggal 23 kalau nggak salah ya. Nanti kakak kasih announcement-nya di minggu depan, announcement resminya. Tapi kakak ngasih eh infonya itu lebih dini dari sekarang. Jadi kalian masih ada waktu tuh 2 minggu ya buat map kalian itu. Ada pertanyaan? Jadi materi-materi yang sebelumnya itu adalah penunjang kita bikin mekanik gameplay yang sedang kita kembangkan. Kayak gitu teman-teman. Jadi per apa namanya ya? Sebelum masuk kelas project aku sering tuh tiap minggu bakalan ngasih materi tambahan kayak misalnya ini buat ganti karakter, ini buat nambahin UI materi hari ini. Materi hari ini tuh adalah materi persiapan buat presentasi di lesson
ke 20. Wah, udah lesson 20 aja nih, guys. Udah paling lama ya. Jujur, kalian lokasi pertama aku yang di Roblox. Yang aku pegang. Nah, itu dia. Terus, hari ini itu kita bakalan belajar apa? Coba kita cek ya. Di lesson ke-19 merancang prestasi. Kalau misalnya itu nanti aku cek lagi ya apakah ada data-data yang krusial nih. Oke, cek. Oh, skrip semua isinya nih. Kok suara kakak tiba-tiba kecil? Tes, tes, tes. Halo, halo. Gede? Belum. Belum? Oh, coba di tes di mic-nya atau di speakernya Aldrich. Udah. Udah. Ah, itu kedengeran. Udah full. Udah full. Tapi kedengeran. Tapi kedengeran tapi kayak cuma kecil aja gitu. Kecil lagi ya. Aduh, aku bingung juga itu. Oke, oke. Hari ini kita bakalan update materi baru untuk menunjang gimana caranya bikin game yang seru, game yang bagus. Dan tambahannya itu di materi hari ini kita belajar tentang design player achievement atau papan peringkat. Tahu nggak? Leaderboard. Kayak contohnya, kalian kalau main game biasanya kayak main game balap gitu ya. Ketika kalian dapat skor tertinggi atau misalkan paling cepat, itu kalian ada leaderboard di atas kan? Gitu loh. Ada leaderboard di atas, terus misalnya juara satu, juara dua, juara tiga. Nah itu kita bikinnya di hari ini. Nah, kalau misalnya itu nggak keburu waktunya seperti kemarin, nanti kita bisa lanjutkan di rumah atau kalian bisa cek nih di sini. Kalau misalnya nggak paham, kalian bisa cek ke kakak. Hari apapun itu. Aku selalu on 24 jam. Kecuali tidur ya. Mungkin slow respon. Nah, tuh kayak gini nih. Tuh. Kita juga kemarin belajar bikin apa? Bikin yang namanya karakter player itu dirubah. Oke. Terus juga kita bikin salinan koin. Kayak misalnya koin satu di select, nanti dia bakalan jadi duit untuk kita, currency, currency, kayak poin-poin di dalamnya. Nah, coba kita cek nih. Tuh, sistem koin. Koin yang muncul di dalam gamenya Kak, tuh. Ya, tapi bukan yang di Roblox ini ya, emang udah dari billboard sendiri ya? ada leaderboardnya sendiri. Lihatnya di mana? Itu yang ini loh, yang kalau spawn Kon, kan ada kayak, kalau ini ada di billboardnya ada tulisan yang bagian mana? pencet tab kalau nggak salah. Ini? Ya, Ini bukan leaderboard. Ini info. Info pemain. Leaderboard itu biasanya muncul pas kalau kita selesai bermain dan mencetak skor tertinggi. Gitu loh. Hangout itu termasuk rame nggak? Hangout. Termasuk rame. Main ada hangout. Ada main hangout. Keren juga. Boleh lah, boleh lah. Main hangout. Ntar, mana tadi? Oh ya, sini ya tadi. Leaderboard itu, ya, ada di kanan. Tapi yang tadi masih polosan. Jadi kalau misalnya pengen nambahin leaderboard atau pengen dapat kurensinya, kita harus tambahin satu hal, koin. Apa yang udah kita peroleh dan apa yang bakalan ada di sini gitu loh, Aldrich. Nah, terus bisa kita cek di sini. Skripnya itu banyak banget, jujur. Tuh, skripnya banyak. Nah, statistikanya, kayak contohnya, ada mata uang atau reward yang didapatkan. Terus tingkatnya apa? Pengalaman yang didapat apa? Contohnya kayak achievement, achievement. Contohnya kalau misalnya kalian main Mobile Legend yang simpel aja. Main Mobile Legend nggak? Tahu? Nah, tahu kan? Mobile Legend ada titel kan? Gitu loh. Misalnya titelnya apa? Nomor satu Banten atau misalnya satu Indonesia, Gusion. Nah, itu titelnya. Ada dapetin title. Terus ada juga waktu bermainnya. Contohnya kalau misalnya match resultnya kalau di Mobile Legend kan kalian main hero Martis misalnya.
Martis tuh, berapa pertandingan dan WR-nya berapa tuh. Nah, itu dia waktu bermainnya, berapa banyak dia melakukannya. Minecraft. Nah, iya Minecraft juga. Terus mata uang kayak koin. Nah, itu tuh reward biasanya. Reward apa yang lagi kita kuli atau yang lagi kita bangun nih. Kira-kira dapetin apa sih? Kayak diamond kah? Apa tiket atau koin? Itu bisa banyak. Bermacam-macam variasi. Tergantung kalian mintanya apa ininya. Terus tingkatannya ada juara satu, juara dua, juara tiga. Kalau di Mobile Legends tuh biasanya ditandain dengan top top global, ya kan? Peringkatannya. Top satu Argus misal. Wah, kayak gitu. Itulah kita menyusun untuk yang namanya leaderboard. Nah, kami akan menambahkan leaderboard ke dalam game. Kami akan membuat bar tentang kesehatan atau bar HP. Bar HP itu yang tadi ada di sini ya. Misal nih aku play gamenya. Pasti ada bar HP di atas ini nih. Cuman di masih disable karena aku belum ketemu yang namanya. Nah ini dia tuh, tuh bar HP atau darah. Nah karakternya masih pada kaku nih guys. Tuh masih pada kaku. Masih pada kaku gamenya. Atau karakternya masih pada kaku. Jadi bisa kalian edit-edit lagi. Nah tuh. Belum ada skornya tuh. Belum ada papan peringkatnya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngide gitu. Nambahin leaderboardnya itu dari toolbox. Itu coba. Boleh. Dicoba kalau misalnya kalian kesulitan banget nih. Cara pakai apa namanya skripnya mungkin ya. Terus malu bertanya. Boleh pakai toolbox. Soalnya aku nggak bisa mantau satu-satu teman-teman kalau di rumah. Ya. Jadi kesulitannya apa aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya kalian chat aku terus nanya misalnya coach aku pengen bikin yang ini tapi aku bingung caranya kira-kira kayak gimana. Nah itu bisa aku bantu. Tapi pelan-pelan bantunya. Oke ya. Ada pertanyaan? Sesi kita sampai pukul oh iya setengah 12 sampai setengah 12 seperti biasa. Oke. Sebelum itu kita masuk pembahasan dulu yuk. Pembahasan tentang presentasi nanti di tanggal 28. Kira-kira teman-teman, kalian masih ada kebingungan gak sih? Apa sih yang pengen dibuat? Atau apa sih yang lagi kita buat gitu untuk di pertemuan 20? Gak apa-apa. Ngomong aja. Terus bilang ke kakak. Misalnya, kak aku bingung pengen bikin apa. Kira-kira ada saran gak gitu loh. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang ditanya, aku yang nanya ke kalian. Gimana? Oke. Coba deh, aku pengen nanya ke John. John, ada? John Wilson. Tidak ada respon. Masih di kamar mandi kah? Oke. Kalau Nada, bagaimana? Nada. Nada, gimana? Ada yang ditanya nggak untuk tugas proyeknya? Bisa? Enggak, kenapa? Bingungnya di mana? Oh, boleh on mic, oh, on mic. Boleh on mic atau chat deh. Supaya aku tahu nih kendalanya di bagian mana nih Nada. Oke, masih malu ya Nada. Kalau Alvis bagaimana? Kalau aku jujur masih bingung sih coach mau konsep gamenya itu gimana, mau game retro atau mau game itu apa namanya R15. Game R15. Kakak boleh saran nggak? Untuk biar simpel aja, Alvis. Hmm, boleh deh kak. Boleh. Kalau enggak bikin game ini cozy. Cozy game. Contohnya kayak map isinya itu untuk ngobrol. Cuma sekedar Oh ngobrol. kayak voice chat gitu. Iya. Tahu kan game apa? Jadi Oh misal voice-nya itu ada apa aja, terus di situ
Alvis cuman fokus bikin mekaniknya jalan, mungkin ada teleport. Jadi misalkan ini untuk kumpul yang pengen ngobrol tentang sejarah, yang ini untuk psikolog gitu loh. Tapi mapnya dibuat simpel aja. Contohnya yang kalau untuk psikolog itu rata-rata kayak banyak pohon, rumputan hijau gitu. Jadi yang nyaman buat dilihat gitu mapnya. Nah, terus kalau misalnya untuk ngobrol tentang band dan lain-lain, mungkin dikasih aksesoris yang musik-musik gitu. Nah, pembuatannya mungkin kayak gini nih ya. Nah, jadi nanti dibuatnya gini. Alvis boleh cek yang namanya itu Pinterest. Nih, biar ada patokan, biar ada patokan. Terus ketik namanya itu market. Market, misal taman atau garden. Nah, nanti bisa tuh jiplak. Bisa jiplak nih. Kayak misalnya nggak usah rapi-rapi kayak gini, tapi seandainya kayak gini gitu. Ada gundukannya, ada pohonnya gitu. Nah ini misalkan pengen Alvis tambahin meja, crafting dan lain-lain. Nah ini kan jadi lebih enak ya kalau misal kita pakai Terrain ya. Tuh, tinggal diedit dikit-dikit. Terus sama pakai yang namanya add, sama diganti itunya jadi paint. Gimana? Kalau kayak gitu. Boleh tuh coach. Boleh ya? Tuh. Jadi kalau market dia enak Kak, namanya. Ah, kenapa tuh Aldrich? kan kan gue pengen bikin kayak game obi. Cuman mungkin skripnya yang ada yang belum ke ini. Gue boleh dari ini nggak? YouTube. Boleh dong. Boleh. Mau kalau dari YouTube ada tutorialnya juga kan step by stepnya. Boleh boleh. Oke. Map OB itu. Yang penting ada sistem teleportnya. Nah kalau misalnya kalian kotak-kotak kayak dunia Minecraft, tuh boleh nih kayak Bandicoot gini nih. Maskot-maskotnya, tone centernya, dia juga bikin manual ya. Dan waktunya itu pengerjaannya 2 minggu ya teman-teman. Sampai tanggal 28 jadi lama tuh. Oke, ada chat kah? Coba aku cek. Buset, ini apa? Aldrich, panjang kali, Wak. Di kolom chat. Oke. Nah, oke. Aldrich sudah, Alfi sudah. Aku mau nanya Fahri. Fahri gimana? Bingung nggak mau bikin apa? Tahu? Kira-kira apa yang pengen dibikin Fahri? Oh, boleh on mic, boleh on mic. Kita ngobrol-ngobrol. Kita sesi konsultasi nih. Boleh on mic? Disampaikan aja. Jangan takut, jangan takut. Oh, on mic dulu. Mic-nya belum on ini. Fariza. Oh, mic-nya belum on nih. Sebentar ya. Saya tunggu Fariza. Kita ngobrol-ngobrol dulu, teman-teman. Kalau misalnya langsung materi takut itu. Oh, nggak bisa mic-nya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, Fariza, kira-kira pengen bikin mapnya kayak gimana? Kakak pengen tahu? Boleh diketik, boleh diketik. Obi sih. Oh, rata-rata Obi ya. Boleh, boleh bikin Obi Games. Jadi nanti si Obi Gamesnya ini ditambahin obstacle ya. Obstacle-nya itu boleh dari apa namanya materi sebelumnya tuh kan modul banyak ya. Yang tiap pertemuan tuh. Terus kamu bisa tambahin NPC, NPC-nya terus kamu edit-edit lagi. Dan kamu bisa namain GUI kayak yang di materi lesson ke 15-an tuh 15-16. Kalau misalnya pengen, kalau enggak nggak apa-apa. Jadi bebas tuh biar sih. Tapi aku tunggu obinya. Oke, untuk Fariza obi game. Nah, kalau nada bagaimana? Aku masih bingung. Kalau nada konsepnya bagaimana? Siapa tahu aku bisa bantu untuk nyari idenya. Kak, Oh, kenapa lagi Aldrich? Silakan. aku nggak bisa buka Bestplate ya, kenapa? Base plate nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Boleh di-share screen, Aldrich? Ana bingung, Bah. Ana bingung. Kamu bingung. Aku juga bingung. Alvis bingung di bagian skripnya. Oke, nanti Lah, kita cek, Alvis. Base plate loading. tadi Nah, ini lagi loading.
Perasaan Loh, tadi nggak bisa. loh, ini sembuh. Wah, kenapa nih? Loh, ini sembuh. Bisa Tadi nih. nggak bisa. Oke, udah bisa ya? Oke, Aldris. Oh, stop. Oh, Alvis bingung di skrip yang bagian mana? Yang Up, di tugas yang itu coach, yang materi yang sebelumnya tuh, yang dikasih info tugas. lesson 18 bukan? Iya, Iya. Nah, ini dia. Sebentar. Jujur ya, materi 18, materi 18 atau materi ini nih. Sebenarnya ada salah satu yang fatal sih di skrip yang kemarin itu. Nih, nih, yang clone demon NPC-nya. Itu kan banyak banget skripnya ya. Dan pas aku cek, ternyata pas di bagian NPC dan data player ini dipisah. Tuh, pakai bahasa apa tuh? Lihat ya Alvis. bahasa Rusia pantes. Iya, itu dia. Makanya kata aku, nih kok pakai bahasa Rusia? Pantesan gak bisa di apa namanya di run. Karena ketika kita script parentsnya ini, playernya itu eh Rusia, Raski. Jadinya kita nggak bisa pakai bahasa Inggris. Nah, untuk mengakalinya ini masih aku apa namanya bedah, masih dibedah. Ini aku ngebedah sendiri semalaman tuh, aku copy paste aja apa yang ada di modul. Terus ketika aku jalanin, jalan dia kayak gini gitu loh. Nah, pas jalan itu, aku buka lagi modulnya, aku cek lagi. Ternyata di bagian sini, kok ini bahasa Rusia. Jadi aku juga belum tahu tuh. Nah, terus kalau misalnya Alvis bingung di bagian modul, itu bisa cek di tutorial YouTube. Kalau misalnya Alvis pengen nambahin mekanik di luar materi, kayak Aldris tadi tuh. Oke? Contohnya kayak misalnya jembatan goyang, atau tiang listriknya itu ngeluarin petir. Nah, jadi bisa dicek di luar itu. Oke? Gimana Alvis? Terjawab? Oh, apa nih? Tapi aku bukan bahasa Rusia, tapi skripnya itu nggak aktif. Oh, di bagian bawahnya ya? Di bagian bawahnya no include, jadinya tahu keran atau tidaknya itu di bawah ya? Hmm, agak bingung sih, jujur. Tapi nanti kita cek. Oke. Kalau gitu, aku mau tanya. Ini dia. Tar, tunggu. Bayar value. Oh iya, nggak ke ini, nggak ke baca. Coba balik lagi ke skrip yang atas tuh, yang samping kiri, yang pertama. Nah, ini nggak ke parents, nih, atau tidak terkait nih skripnya sama yang skrip. Terus cara connect-nya tadi gimana? Harusnya yang ini itu di data, masuknya skripnya di data. Skrip yang ini harusnya ada di dalam data. Nah, skrip yang satunya itu baru di bagian field. Jadi ketuker. Dua skrip ini ketuker. Oh, kuantitinya ada di dalam Spawner. Oke. Ini bagian data tuh skripnya. Oh iya benar. Yang ini skripnya yang dikit. Udah bisa dipaste. Loh, kok jadi kayak gini? Loh, loh. Skripnya beda. Loh. Nah, tadi kata coach skripnya ketuker. Yang skrip sedikit di atas.
Yang script Udah yang banyak. bener tadi. Udah bener tadi yang pas awal. Emang iya ya? Kalau tadi yang kakak Iya, lihat itu udah. di bawah. Oh, Nah ini iya. karena aku nge-select-nya yang ini, Coach. Oh. Cuman kok tetap gak aktif ya tadi. Yang parent sih yang spawn point fire enable-nya. Ntar. Kita cari. Download data. Connect ke player. Free. Blue. Bentar. Kita cek modul. Cek modul. Lesson 18. Set. Nah, ini dia. Menghubungkan pemutar function player connected to the able player script value. Coba kalau misalnya war-nya ini diganti jadi ini. Coba. Eh apa? Alvis, pakai code ini bisa nggak? Nih, yang kakak copy paste. Taruh di yang atas. Nggak bentar, Coach. Bentar. Oke. Jujur penasaran kakak juga. Ini di kopinya ke script yang bagian data atau bagian spawner, Coach? Bagian data. Playernya udah terbuka itu. Oke. Coba itu yang bagian player diklik di dalam data itu. Propertiesnya coba lihat. Parentsnya, data, value-nya, no text. Oh iya, value-nya tidak ada ya. Yang di NPC coba dibuka. Folder NPC. Nah, folder NPC-nya masih kosong itu. Nah, ini nggak dikasih tahu di siapa, Coach? Nah, Di itu si dia. NPC yang ini. Iya, di dalam folder itu ada lagi sebenarnya. Bentar, aku cek ya. Aku bantu cek. Tunggu, tunggu. Lu bantu cek. Nah, kakak cek dulu yang bagian NPC folder. NPC folder ini bagian data. Bagian mentok. Oh, ini ada nih. Jadi di PPT mana? Alvis. Nih kakak share screen ya. Ini Alvis. PPT yang atau folder kemarin itu ada nggak Alvis? Mereka nggak? Oh, sebentar, Coach. Yang aku kirim di grup. Lesson 18. M2 L8. Yang creating an attack in the game. Nah, di situ kita tambahin baru nih, objek baru namanya in value ke dalam NPC. Nah, value-nya diganti jadi 5. Nah, terus variabel keduanya itu ganti walk speed, value-nya 16. Kayak gini. Nah, baru deh di bagian daemon dikasih script. Ini yang panjang tadi tuh. Yang ada dua, local path, else. Stop share screen. Ntar kapan istirahat? Wih, baru mulai. Baru mulai nada, belum istirahat. Baru mulai, nanti jam 11 istirahatnya. Oh ya, tadi udah nih, Fahri, Aldris, Alvis. Coba aku pengen tanya Gavin. Gavin, gimana buat pembuatan presentasi mapnya? Ada kebingungan nggak?
Gavin? Enggak, Enggak. Berarti paham ya? Suruh bikin berapa? enggak. Bikin berapa? Hah? Bikin berapa? Teleportasinya. Apa? Bikin mapnya? Bikin apa-apanya? Bikin mapnya? 4. 4. Ah, nice. Betul. Bikinnya simple aja ya, Gavin. Jangan terlalu apa namanya? Kebanyakan aset kayak kemarin biar gak nge-lag. Oke? Masalahnya punya kamu agak kegedean sih, Coach. Iya, kegedean yang kemarin itu. Jadinya Tinggal dibuat dikasih teleportasinya aja. teleportasinya aja. Boleh, boleh. Jadi paling kakak pesannya gini, Gavin. Ini Gavin bagus banget mapnya kemarin itu. Ya kan? Banyak banget tambahannya ya kan? Tambahan objek-objeknya, tambahan aset-asetnya. Mungkin yang perlu diperbaiki ini Gavin. Apa namanya? eh Dipangkas asetnya. Biar pas di play itu nggak berat banget. Soalnya kan pas share screen kemarin itu patah-patah nggak sih? Kerasanya iya. Paling itu dikurangin map apa namanya objek-objeknya biar tidak terlalu banyak. Terus kita fokusin ke satu obstacle yang unik. Contohnya kayak obstacle yang muter, terus ada obstacle transparan. Nah, biar player itu makin menantang tuh pas main obinya. Tiba-tiba, nih kalau misalnya aku nginjek ini tuh, player mati. Tapi kira-kira lewat mana? Ternyata ada objek yang disembunyikan gitu loh. Jadinya lebih menantang tuh kayak kayak gitu. Kayak, oke mantap. Terus John, gimana John? Bingung nggak pembuatannya? Boleh ditanya John Wilson. Tes, halo John, Hmm, gimana? Oh silakan. masih sudah terbentuk sedikit lah kotanya. Oke, tapi tahu nggak suruh bikin berapa mapnya? Hah? Mapnya suruh bikin berapa? Hah? Bikin mapnya berapa? Mapnya masih belum tahu. Oke, aku ada saran nih John. Biar John bisa ini nih edit-edit biar jiplaknya enak. Oke, John tahu yang namanya Pinterest nggak? Masih belum. Belum ya. Nah, John nanti boleh di rumahnya itu buka namanya websitenya namanya Pinterest. Di Pinterest itu daftar akun dulu. Nah, di dalam sini nanti John bisa nyari nih contoh-contoh objek 3D yang pengen John bikin. Contoh misal John pengen bikin namanya market, market. Misal pengen bajak laut, berarti pirates. Misal. Nah, pasti dia bikinnya itu ada laut. Terus ada dermaga, banyak rumah, tuh perahu-perahu, jembatan, marketnya. Nah, kayak gini nih. Tuh. Nah, John bisa bikin seperti ini. Jadi bisa ditiru nih. Misal, oh ada airnya nih, ada rumahnya. Berarti nanti di Roblox Studionya itu John tinggal tambahkan rumah, tambahkan air di sekeliling sini nih. Gitu ya? Gimana John? Hmm, sudah tahu. Jadi ini Coba sebagai dulu referensi. pinter. Atau yang mau lebih simpel lagi, John bisa ketik di Google. Marketnya apa? Misal winter. Nah, tuh musim dingin. Market online. Uh. Nah, itu bisa cek di sini John. Market Hmm. winter. Tuh, muncul dia. Kalau misalnya di Pinterest tuh enak kita nyari objek-objek 3D-nya. Contoh objek 3D-nya. Nanti di toolbox tinggal kita susun sesuai sama referensinya gitu loh. Gimana John? Bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Dicoba dulu, dicoba.
Tapi tenang aja teman-teman, di sini itu kita kursus, latihan. Ibaratnya itu kita bukan ngejar nilai, tapi ngejar skillnya. Syaratnya itu kita bisa tahu dari hasil pengerjaan kita dan juga karya-karya yang telah kita buat. Contohnya kayak di sini. Kemarin kita bikin banyak map ya, map terus nyoba-nyoba beberapa macam mekanik, nyoba-nyoba materi-materi baru, dan juga kita nyoba-nyoba lagi nih hari ini. Persiapan buat presentasi sebelum lesson ke-20. Karena di hari ini tuh kita judulnya adalah membuat prestasi di dalam sebuah game. Gitu. Set, udah tua banget. Si materinya kita. Nah, itu dia. Nah, harusnya ini 21 Maret libur. Pengumumannya. Oke. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan? Sebenarnya udah aku tanya nih. Berarti jelas ya aku anggap. Hari ini kita bakal belajar materi baru. Nah, sebelum itu kita jeda dulu sampai pukul 11. Nah, sesi jeda ini kalian boleh bertanya, boleh juga kalau ada kebingungan bisa disampaikan ke kakak. Nah, misalnya kalian bingung nih bikin map atau terkait pembelajaran kayak tadi Alvis tuh yang coding-coding ini tidak jalan, berarti masih ada error ya. Nah, kayak gitu. Ada gak? Ada gak? Akhirnya. Nada, aku masih penasaran. Nada pengen bikin apa? Aku bingung. Biar nanti tanggal 20 Nada nggak sepi ininya, share screen-nya. Di tanggal 28 ya. Gimana Nada? Nada pengen bikin apa nih kira-kira? Aku pun tak tahu. Hmm. Aku kepikirannya kalau Nada kemarin kan bikin pulau atas langit. Bikin ocean kali ya. Hobi ocean. Jadi dari bawah naik ke pulau atas langitnya. Di atas langit ada langit lagi. Jadi nembus awan. Jadi nembus awan gitu Nada. Ya kan? Keseru tuh. Terus misal nih ya. Nada itu pengen bikinnya di negeri atas awan. Atas langit masih ada langit gitu loh. Jadi bisa representasikan seperti itu. Nah, bicara soal ini, gimana konsepnya atas langit ada langit? Loh, kayak contohnya langit kita di atasnya ada luar angkasa kan? Nah, ada langit biru di atas awan, ada lagi langit yang luar angkasa, ada lagi di atas luar angkasa, ozon. Nah, banyak itu. Contoh di sini kita ngobrol tentang langit tadi. Gimana konsepnya lah di atas langit ada langit? Masih ada nih. Nah, contohnya ini. Kan kalau langit dia itu ketutup awan, warna biru. Nah, di atasnya itu seperti ini permukaannya. Biru cerah gitu. Di atasnya lagi, di atas ini ketika kita udah melewati waduh, tangga menuju surga, menuju tangga itu, Hmm. tangga menuju surga. Kita ketemu yang namanya apa namanya? Antariksa. Mulai itu langitnya gelap, full nih luar angkasa, space, space. Luar angkasa. Nah, ini dia. Tuh, atas lagi masih ada langit. Oke. Oke. Nah, oke. Sesi jeda cukup. Kita masuk ke materi, guys. Makin atas makin hitam, betul. Makin atas makin gelap dia. Tidak terlihat untuk si langitnya. Oke, kita lanjut materinya.
Hari ini kita bakalan nyoba bikin di kelas ini itu cara nambahin leaderboard. Nah, apa yang harus ada di dalam leaderboard? Kita periksa folder data untuk menambahkan script. Nah, ini dia. Di dalam data player. Nah, ini dia. Script. Tar, jangan-jangan udah lagi. Jangan-jangan udah lagi ya. Game Anda memiliki folder data dengan objek player. Objek player, oh ada nih, objek player. Terus langkah berikutnya adalah server script service. Kita tambahin em, script baru menjadi leaderboard. Tuh, ganti namanya jadi leaderboard. Server script service. Ah, ini dia. Server script service aku tambahkan. Terus kita tambahkan yang namanya script. Set, set. Nah, ada script lagi dalam server service script. Kita ganti namanya menjadi leaderboard. Nah, ini dia. Leaderboard. Template script dapat disalin dari tugas di platform. Coba kita buka. Oh, ini kah? Oh, ini. Script untuk membuat leaderboard. Kita copy paste yuk. Nah, ini dia. Sudah di setup. Coba kita buka lagi materinya. Set. Local player game get service player. Local player game get service player. Game get service player. Lanjut. Di end bawahnya itu ada buat kolom di XPD leaderboard. Oke. Kita mulai permainannya. Apakah ada leaderboardnya? Ah, ada. Tuh. Udah ada nih leaderboardnya. Itu kita tambahin. Tadi masih kosong di server script service-nya. Sekarang udah ada. Gimana? Bisa diikutin teman-teman? Bisa, bisa. Apakah ada pertanyaan? Dan Bisa? boleh kirim apa? Hmm? Kirim Kirim yang kode-kode itu. kodenya. Oke. Hmm, John, apa namanya? Akun Algodovanya bisa dibuka? Sudah dibuka. Nah, ada di dalam situ, John. Nih, kakak pandu lagi ya. Nih, John ke akun Algonovanya, terus ke bagian kursus yang ini. Oke? Oke. Nah, di bagian kursus, John scroll ke bawah sampai nemu yang namanya itu lesson 19 nih. Pertemuan 19. Setelah itu John klik. Nah, di sini ada nomor satu. Nomor satunya diklik kayak gini. Nanti John klik yang ini. Set. Nanti dia muncul kayak gini. Oke, bisa? Bisa. Bisa. Oke. Aldrich sama Gavin bisa? Bisa ya? Masih bisa. Oke. Nih kita udah tambahkan script leaderboard juga. Sekarang saatnya tambahkan koin yang muncul di dalam game. Oh, berarti kita tambahin koin. Tambahin koin. Bagian workspace kita tambahkan folder. Foldernya kita ganti jadi coin spawner. Nih. Bagian sini workspace. Workspace. Workspace di paling atas ya. Workspace. Terus folder. Di rename jadi coin spawner. Nah, udah diganti. Next.
kita bikin coin spawnernya pakai sebuah objek. Misal di sini. Kakak tambahin part, terus silinder, di scale. Salah. Color jadi kuning. Nah, buat spawn pointnya. Taruh partnya ke dalam folder koin. Part yang ini ditarik ke atas, diklik, tarik. Oh my god. Nah, taruh di koin. Nah, kayak gitu. Udah? Atau belum? Bisa? Aldrich? Alvis? Udah stepnya? Biar gak ketinggalan nih. Biar gak ketinggalan. Gimana? Udah? Atau belum? Belum. Sabar. Oke, oke. Coin spawner, part. Ah, udah. Dah, oke. Habis itu dua script. Tampilkan dua script ke bagian koin. Oh, ntar di atas. Oke, partnya diganti nama jadi koin. Part yang ada di coin spawner itu namain koin. Terus di sini katanya lampirkan dua script ke bagian koin. Nah, ini dia. Coin collect script sama create coin script. Oke, aku ulangin. Jadi, Mister, kalau sudah masukkan skripnya, udah memasukkan scriptnya di bagian ini, leaderboard. iya, Oke, langkah berikutnya John ketinggalan ya tadi. Kalau ketinggalan gini, eh John bikin folder di bagian workspace. Oke, terus John kasih nama, namanya itu coin spawner foldernya. Bisa? John, koin, ini koin, coin spawner. koin spawner. Mm-mm. Foldernya diganti nama jadi coin spawner. Oh, Jadi tambahkan folder dulu. Foldernya kamu rename jadi coin spawner. Nanti di dalamnya baru tambahin part, baru kamu ganti namanya jadi coin. Udah? koin, Spawner. spawner. Mm-mm. Oke, Nah, kalau udah, John tambahin objek. Nih objeknya. Terus objeknya di rename jadi koin. Dia kan sekretaris. partnya, Partnya silinder. partnya Nah, silinder. partnya pakai silinder. Nih, silinder kan gini. Kakak tipis ini jadi kayak gini. Tuh. Part, Terus, bagian partnya di rename jadi koin. Yang tempat main itu loh. Lewat. Oh, seperti. Nah, terus kalau udah punya koin di dalam sini, kita tambahkan dua script. Set. Set. Nah, tuh kayak gini. Baru kita ganti namanya. Bitcoin script.
Nah, seperti ini. Sudah? Jadi, setelah kita punya koin, di dalam koinnya kita tambahkan script. Tambahkan plus. Dua script berbeda. Yaitu coin collect script dengan create coin script. Setelah itu, baru deh kita klik di coin collect script yang ini ke bagian properties. Nah, scriptnya tidak akan berfungsi jika disable. Aktifkan property disable dari coin collect script. Berarti di disable. Hah, bentar. Oh, aktifkan. Udah sih, udah enable. Terus untuk membuat koin. Ini baru kesehatan kan. Leaderboard udah, ini apa? Nah, ini dia. Script untuk membuat koin. Kita copy. Taruhnya di bagian coin collect script. Coin collect script. Yang di sini kita ganti jadi ini. Rotate. Taruh di sini. Nah, jadi yang script untuk menghitung koinnya kita taruh di script yang kedua. Terus coba kita play. Hilang tuh. Coach, kok aku masih sama ya? Kalau misalnya masukin script nggak aktif mulu. Gak aktif lagi. Wah, ini kayaknya salah di bagian kopinya deh. Coba deh di share screen, Alvis. Aku khawatirnya di bagian kopinya, copy pastenya. Soalnya aku pernah ngalamin kayak gitu. Jadi pas kita copy si code-nya, itu nggak ke copy. Tapi dia itu jadi duplikat. Nah, iya, kayak gini. Harusnya ini kan kalau misalnya kodenya itu bekerja kan ada warnanya. Ini tuh warna abu-abu doang. Ke kursus Algonova, coba boleh dibuka, Alvis. Peson 19. Hah? Alvis ambil dari nomor 1 dulu. Nomor 1, nomor 1. Loading, tunggu. Slow dikit, Kak. Ini aku slow. Santai, Fari. Nanti aku ulangin kok. Nah, diklik.
kayak gini. Nah, ini cara nyalinnya gimana, Coach? Ntar kalau aku salin biasa, takutnya nggak kesalin. Nggak aktif lagi Blok kodenya. dulu dari lokal player dari situ sampai bawah. Set. Op, CTRL-C. Dah, coba ke Roblox Studionya. Loh, share screen-nya salah. Share screen salah. Aku nggak Bentar, bisa lihat. Coach. Internetnya bermasalah. Internetnya bermasalah. Oke, oke, aman-aman. John. Oh, John, hapus dulu dari print sampai Hello World tutup kurung. Dari situ dihapusnya. Punyanya John. Nah, nanti kalau misalnya berhasil, dia bentukannya kayak gini, guys. Aku play dulu. Nih, kalau misalnya di touch, dia hilang. Oh, tuh, dapat 1 koin. Bentar apa nih? Adek, Oke. Hemon. Jadi di leaderboardnya dia XP-nya nambah nih. Bentar. Oh, nggak nambah. Reward XP-nya, tapi koinnya nambah. Harus banget. Stop dulu. Gimana yang lain? Bisa, bisa. Oh, apa nih? Bentar. Stop share screen. Leaderboard setup local player 0 and turn. Oke, bentar. Leaderboard and enter XP name XP 0. Oke, benar. Ini udah benar punyanya John. Nah, code-nya udah benar. Terus di coin collect sub-nya kita ganti. Hit destroy. Oh, leader koinnya langsung menghilang. Oh, terus koinnya titik poinnya ditambahin 2 ya? Oke. Alvis ada? Hilang nih. Alvis. Gimana? Bisa? Udah, Coach. Udah aku copy yang yang create koin. Coba share screen lagi. Yang bagian leaderboardnya udah dibikin? Belum, Coach. Oh, belum. Leaderboardnya dulu, baru koinnya. Coach, Hmm? apa namanya? Partnya diganti jadi apa? Apanya yang diganti? Part part yang partnya diganti jadi apa yang itu? Koin namanya. Koin Hmm. pakai tidak kecil. Ganti namanya dulu jadi koin. Nih kakak share screen lagi ya. Bentar, aku pengen cek punya Alvis dulu. Coba di copy Alvis. Roblox Studio di open. Udah, Coach. Cuman bentar, Coach. Ini tiap kali aku masuk Roblox, reconnect mulu. Reconnect dulu. Waduh. Oke. Gavin bisa. Gavin. Waduh. Gavin tes. Suara kakak masuk. Halo. Aldrich bagaimana? Aman. Aman? Oke. Sejauh ini aman. Fahriza. Oh, tadi kenapa tuh Fahriza? Kecepatan ya? Oke. Coba aku ulangin ya. Nih, kakak ulangin dari bener-bener awal nih. Dari benar-benar awal. Kita tutup dulu. Don't share.
Coba kakak buka lagi. Kita ikutin dari awal lagi, tapi aku basisnya itu pelan-pelan. Basisnya pelan-pelan dari sini. Nah, coba aku tarik dulu. Pertama, ketika kita pengen nambahin koin, berapa menit lagi? Sampai 11.30. Di sini baru 11.16. Tunggu ya. Banyak yang masih belajar di nada. Ayo diikuti nada cara pembuatannya. Nah, pertama teman-teman, perhatikan di sini. Oke, perhatikan dulu. Nanti boleh teman-teman coba lagi di rumah ya. Pertama, kita harus lihat dulu namanya folder data. Ada nggak sih di dalamnya hashtag player? Coba kita cek. Itu di bagian mana, Coach? Data. Aku nggak ada. Ini. Bentar. Kalian udah unduh belum yang ini? Yang di grup. Nah, yang ini. Udah belum? Udah? Alvis? Aldris dan kawan-kawan? Udah belum? Belum. Diunduh dulu. Ini aku siapkan untuk kalian. Ini materi pertemuan kemarin tuh yang katanya nggak selesai. Jadi aku udah bikinin template. Jadi udah ada pedang-pedangan tuh yang tadi aku kirimkan nih. Nah, nanti hari ini tinggal di-update. Update-nya itu yang ini. Gitu. Gimana Alvis? Bisa nggak? Bentar, Coach. Belum. Boleh, boleh, boleh. Dilanjut. Tes. Ada Fahri? Ada? Oke, aku lanjut ya. Di dalam fileku tadi, itu tuh udah aku pisahkan. Mana folder data, mana folder NPC, Hai, mana Salma. folder spawner. Nah, folder-folder ini itu untuk memudahkan kalian nantinya. Yang kemarin itu kan kita bikin folder banyak banget. Terus menambahkan yang namanya itu attach-nya, nambahin yang namanya NPC-nya, spawner-nya, itu kan beda-beda ya. Nah, di sini kalian tinggal use aja data punyaku yang tadi. Terus kita tinggal ikutin modulnya hari ini. Kok ini? Salah. Nah, di dalam bagian data, folder data, itu kita buka. Nah, kalau di sini ada hashtag player, berarti aman. Harusnya aman. Kita lanjut. Kita tambahkan script dan ganti namanya jadi leaderboard. Nah, taruh scriptnya itu di bagian yang namanya server script service. Oke, server script service itu yang mana Kak? Server script service itu ada di bagian Work Explorer yang kanan ini. Lihat nih yang warna hijau. Server script service tinggal klik tambah set. Nah, tambah script. Tuh. Bisa? Fahri? Ya, Bisa? Coach. Udah? Hafiz? Bisa? Udah ya? Oke, kalau udah di server script servernya kita ganti nama, guys. Jadi namanya leaderboard. Nah, kayak gitu. Leaderboard. Habis itu kita bakalan nambahin dua script ini nih. Nah, kalau ini kan potong. Cara ampuhnya kita pergi ke yang namanya Banyak tuh yang banyak Python tuh. 19 nomor 1. Set. Nah, nanti ada folder dalamnya. Foldernya diklik aja, muncul deh scriptnya tuh. Kita bisa copy paste. Pastikan ketika kalian copy paste seperti ini, kalian hapus dulu print word-nya. Jangan lupa. Nanti dia gamon, nggak mau dipanggil scriptnya. Oh, panjang ya?
Udah coach. Udah? Oke. Kalau udah. Itu tadi udah benar, cuman coach tinggal itu aja ke apa yang wordnya ke apa working space-nya itu ntar juga normal. Ke sini maksudnya. Ke itu apa namanya ke papan kita ngedit kayak karakternya itu loh. Oh yang ini. Ya, Oh ini nggak masalah. Aku baru nemu nih yang kayak enggak. gini nih. Soalnya kalau misalnya di play. Nah tuh. Tuh. Ada peringatan. Line 7. Apa ini? Yang kali. Kita stop dulu gameplaynya. Ada peringatan di line 7. Apa nih? Nah, ini kenapa nih? Kak, yang partnya ditaruh di mana? Yang partnya itu ditaruh di bagian nanti next step. Bentar. Ini dulu yang server script service-nya diganti. Ini level leaderboard kenapa ya? Tumben nih. Error. Oh, yang servernya udah. Oh, ininya udah. Ya, sudah. Oke, tunggu ya. Punya kakak ngebuk. Tunggu. Aku lagi cari bugnya. Apa ini? Nah, itu dia. Kalau udah, dia akan ada leaderboard seperti ini, guys. Tuh, koin dan XP. Dan ini nama kita. Sudah coach. Sudah, mantap. Kita lanjut. Nah, ini tahap berikutnya. Iya, kenapa? Itu XP nambah kalau apa? Apa? XP nambah kalau apa? Nah, XP setelah step berikutnya setelah koin. Nih. Step berikutnya setelah koin XP itu. Udah Mana selesai. ya? Dikit lagi selesai. Nah, nih, yang koin tuh ada XP tuh. Pas kita ngalahin demonnya. Nanti ada script baru di bagian sini, demon. Ini dia. Jadi kita nambahin satu-satu, perlahan, guys. Pertama koinnya dulu. Nah, ini dia. Tambahkan koin yang muncul di game. Oke. Sekarang kita bakalan menambahkan yang namanya koin yang muncul di dalam game. Nih, yang ada di sini nih. Tuh. Coba kita cek. Koin. Di bagian workspace, ya, kita tambahkan 2 folder. Tambahkan folder. Namanya itu coin spawner. Jadi tambah folder biasa nih. Oh, kenapa nih? Ada chat. Halo, Nada. 5 menit lagi. Waduh. Nah, di bagian workspace, kalian tambah plus terus folder. Foldernya di rename. Di rename jadi coin spawner. Nah, rename coin spawner. Nah, ini dia. Sehabis itu kita tambahin buat bagian yang akan membuat koin. Nah, part terus ini jadi koin. Tambahkan part. Nih yang tadi nih yang dibilang sama John, tambahin di mana ya? Nah, tambahinnya di sini coin spawner. Sepanjang-panjangnya antrian kan. Nah, partnya kan masih kayak gini. Kita ganti partnya. Silinder. Harus di scale. Masukin ke dalam coin spawner. Nah, partnya jangan lupa diganti nama. Di rename. Jadi apa? Jadi koin. Koin tuh. Koin spawner. Koin. Tuh. Warnanya ubah jadi kuning. Habis itu di dalam koin kita bikin 2 script. Tambahkan 2 script di dalamnya.
Contoh kayak gini. Set, set, set. Tuh, ada dua. Turunannya dari koin ya, bukan dari dalam script ke script lagi. Nanti itu beda. Beda banget. Nah, terus di rename scriptnya. Oke, apa nih? Udah coach, aku Udah? udah ngisi yang koin koleknya. Oh, udah. Oke, tunggu. Yang lain, yang lain. Ayo. Yang ini di rename. Coin collect script sama create coin script. Abi udah paling lama orang yang di ini kemarin yang puasa. Nah, ini letak sulitnya. Kita pergi ke yang namanya coin collect script. Ini yang ini. Terus kita akan menambahkan. Oh, sebentar. Aktifkan property disable. Property disable-nya diaktifkan dulu di bagian coin collect script. Jadi kalian klik ini coin collect script, terus ke bagian properties, terus aktifkan disable. Ditutup gini kah? Loh, aktifkan property disable. Bentar. Ini kan enable. Oh, iya, iya. Tapi disable. Enable, disable. Oh mungkin coba ngecek kali coach. Gimana? Mungkin coba ngecek kali, mungkin ya. Mungkin ya. Coba kalau misalnya kita disable kayak gini ya. Kita disable aja dulu. Terus kita ambil scriptnya itu ada di lesson yang ini nih. Nomor 2. Nah ini dia. Kita jajal. Nah ini dia scriptnya. Tuh. Itu bukannya yang bukan yang create itu coach. Apa? Yang create? Membuat coin? Oh iya membuat ya. Oh iya membuat. Loh. Spawnnya? Oh iya, bentar ya. Nah iya nih, create. Script untuk membuat koin, yang ini script untuk menghitung koin. Kemarin aku pulang Bentar. Create coin script. Oke, berarti yang ini X. Create coin script ini untuk membuat koin. Ini untuk buat koin. Tidak tahu. Memang dia bilang, mestinya nggak bisa bubar. Ada tempat lain? Ini Ya, yang di depan dibagi-bagi. Oh, kamu nggak kita ya? play. Satu kedua. Gak muncul ya? Kayaknya kalau mau gitu depan gila udah. Ininya kita enable. Wait ya, tunggu. Nah, coba di play. Oh, keambil tuh. Cuman efek koinnya nggak muncul. Efek koinnya nggak muncul. Nge-spawn koinnya. Yang itu Nge-spawn perhitungan koinnya koinnya tidak gimana? ada nih. Create coin scriptnya nih. Silinder, material, metal. Yang material kita metal ya? Plastik. Plastik. Aduh, ya kayaknya nggak cukup deh coach. Oh iya gak cukup. Ya wes. Bisa dilanjut rumah. Tapi nanti minggu depan aku pesan atau nanti di rumah, kalau misalnya kalian ada kendala, itu kalian bisa chat ke kakak ya. Oke? Nah, kayak gitu aja deh. Soalnya kayaknya nggak cukup nih, udah 11.30. Banyak banget ya. Oke. Kita foto bersama dulu guys. Sebelum ini. Sama jangan lupa ya. Dibuat untuk presentasi di minggu depan. Oke. Ayo foto bersama. 1,
2. Oh, Nada bawa kucingnya. 3. Nah, jangan lupa ya dikerjakan yang tugas tadi sama persiapan buat presentasi di minggu depan bikin mapnya 4 itu. Kalau ada yang bingung, tanyain aja. Jangan khawatir, nanti aku bantu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Thank you so much. Jangan lupa istirahat yang cukup, tidur yang banyak juga nggak bagus, dan juga jaga kesehatannya. Sukses selalu teman-teman. Aku doakan yang terbaik buat kalian. Dadah. Thank you.